Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita mulai demi menghemat waktu. Nanti untuk teman-teman yang telat, silakan menyusul saja. Ya, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah SWT. Dan kita patut bersyukur atas apa yang diberikan. Selanjutnya, selamat merayakan salam terlupa yang kita doakan kepada Allah. Semoga disampaikan kepada Rasulullah. Kita diberikan syafaat oleh Rasulullah nantinya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini ketemu lagi kita pada tutor emosi, yaitu pada bidang struktur aljabar. Nah, kemarin itu kan udah Jamal yang isi, dimana kata udah Jamal itu sudah membahas mengenai pengertian dari grup. Dan adik-adik sudah disuruh untuk membuktikan beberapa himpunan, apakah dia grup atau bukan, gitu kan. Baiklah, ada yang sebelum mulai pembelajaran yang baru, kita review terlebih dahulu. Ada yang mau menyampaikan apa saja syarat-syarat suatu himpunan disebut sebagai grup. Nah, janganlah definisi dari grup. Silakan salah seorang adik memberikan definisi dari grup. Open mic ya. Izin menjawab sudah. Boleh. Dari yang Ina tahu, setelah belajar struktur aljabar kemarin, grup itu dikatakan grup dia jika terdapat himpunan dengan operasi biner itu udah yang memenuhi ada 3 aksioma, asosiatif, identitas, sama satu lagi inverse sudah. Terima kasih udah. Oke, mantap sekali dari Ina. Ya, itu pengertian dari grup, di mana grup adalah suatu himpunan operasi biner that G besar together with a binary operation. Kan artinya dia itu grup itu adalah sebuah himpunan dengan binary operation lalu memenuhi 3 sifat. Bukan, lebih tepatnya sifat ya, bukan aksioma. Karena kan aksioma ya. Ya lebih tepatnya sifat lah kalau disebut. Yang sifatnya yang pertama adalah asosiatif, memiliki identitas, lalu memiliki inverse. Nah, 5 itu saja. Bukan 5, tapi binary operation itu harus, kalau misalkan ada diberikan suatu himpunan, berarti kamu itu harus membuktikan 5 buah. Yang pertama dia itu binary operation. Binary operation itu ada 2 buah sifatnya pula. Yang pertama, closure atau tertutup, di mana kalau kita kalau kita jumlahkan dalam kita operasikan, maka sebentar ya. Ya, maaf, potong tadi ada tamu. Ya, berarti ada 5 tadi kalau misalkan diberikan suatu himpunan, berarti harus membuktikan 5 buah sifat. Ini kan kalau set with binary operation. Nah, kalau diberikan setnya saja, berarti kita harus buktikan binary operation terlebih dahulu. Oke, nggak ada tempat suara deh.
Nah, berarti kan ada beberapa kondisi. Nah, misalkan ada soalnya dia itu cuma memberikan himpunan, berarti misalkan dia itu diketahui himpunan dengan operasi, bukan diketahui satu himpunan matriks misalkan. Nah, cuman diberikan himpunan, berarti kita itu harus membuktikan binary operation-nya, lalu dia itu binary pada operasi tersebut. Nah, misalkan kayak ini, himpunan, dia itu cuma memberikan himpunan. Nah, buktikanlah, ya kan, buktikanlah bahwa himpunan ini grup terhadap operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan. Nah, berarti ada 5 yang akan kita buktikan. 4 sih sebenarnya, tapi akan 5 sifat. Yang pertama kita buktikan binary operation-nya. Binary operation. Nah, udah review bentar ya. Yang pertama kita harus membuktikan closure atau tertutup. Nah, ini nih yang dia itu kalau misalkan A, B pada himpunan tersebut, misalnya ini himpunan H ya, misalkan. Misalkan A dan B pada H, B in H, maka A tambah B sama dengan C, dengan C juga berada pada H. Nah, itu. Yang kedua, untuk biner ini, atau operasi biner ini adalah well defined atau terdefinisi dengan baik, well defined. Nah, ini yang akan kita buktikan jika A, B bagian dari H, maka A tambah B sama dengan C1. Sorry ya, ini anggap aja di bawah ya, indeks bawah. Nah, susah kalau bikin indeks bawah. A tambah B jika ini jika di sini, sorry. Jika maka ini jika A tambah B sama dengan sama dengan C1, kita akan buktikan bahwa A tambah B juga sama dengan AC2, maka C1 sama dengan C2. Nah, tapi sebenarnya well defined ini tidak terlalu dituliskan biasanya kalau untuk membuktikannya. Misalkan diberikan yaitu operasi real. Nah, kita sama-sama tahu misalkan untuk operasi biner nih kita misalkan diberikan himpunan bilangan real. Nah, kita bisa mengatakan kita sama-sama tahu bahwa operasi penjumlahan merupakan operasi biner gitu. Boleh kayak gitu, tidak perlu kita definisikan yang dua nih. Karena kan itu kan untuk bilangan real itu kan sama-sama tahu, semua orang itu sudah tahu kalau itu merupakan operasi biner. Oke, yang kedua kita buktikan asosiatifnya. Nah, ini asosiatifnya, identitasnya, dan inverse-nya. Nah, itu kalau diberikan himpunan ya, kalau diberikan sudah himpunan dengan binary operation, berarti tinggal buktikan yang 3 nih. Oke. Nah, abelian juga sudah dibahas oleh Jamal kemarin. Abelian adalah grup dengan sifat komutatif. Artinya selain yang 3 nih, punya 3 sifat nih, dia itu mempunyai sifat yang lain, yaitu sifat komutatif. Oke. Nah, contoh grup sudah dibahas oleh Jamal. Oke, lanjut. Selanjutnya itu ada pada buku ini ya, kita bahas. Nah, ini contoh-contoh grup. Z itu merupakan grup pada operasi penjumlahan, identitasnya adalah 0,
lalu form of elemennya, contoh elemennya adalah K dengan inverse. Ini kan jumlahan, berarti inverse-nya adalah negatif K. Di mana K tambah negatif K itu kan hasilnya adalah 0. Nah, dia itu abelian. Nah, ini nanti silakan dilihat pada buku sumber kita. Nah, elementary properties of groups, artinya sifat-sifat umum pada grup atau sifat-sifat dasar grup. Oke, teorema 2.1. Nah, ini ada beberapa teorema, ada beberapa sifat. Yang pertama, in group G, there is only one identity element. Artinya, misalkan kita kan punya grup tadi. Kita punya grup G. Nah, berarti dia itu hanya memiliki satu elemen identitas, tidak dua. Itu kayak penjumlahan tadi ya. Berarti dia itu kan hanya cuma punya satu elemen. Kan penjumlahan pada pada himpunan Z tadi, himpunan bilangan bulat. Nah, itu kan hanya ada satu, yaitu 0. Tidak ada bilangan lainnya. Nah, itu contohnya. Lalu untuk pembuktiannya bisa dikatakan seperti ini. Nah, kita bisa membuktikan dengan, ini kan bisa disebut sebagai kontradiksi, tapi disamakan nantinya. Nah, ini misalkan kita punya dua buah, kan berbeda dari pernyataannya. Tidak secara langsung dibuktikan gitu. Kita misalkan dia itu punya dua buah identitas. Maka, misalkan kita punya elemen A. Nah, ini katanya elemen A di G. Nah, maka A kali E, nah tadi kita misalkan dia itu identitas, berarti A kali E sama dengan A. Nah, lalu E aksen juga kali A, bukan kali ya, operasi A, maka dia itu juga sama dengan A. Nah, berdasarkan sifat transitif, transitif, kan kita punya AE sama dengan A, AE, balet, E sama dengan A, lalu kita punya A, E aksen A sama dengan A. Nah, ini kalau transitif atau substitutif lah, substitusi. Nah, kalau ini kan sama dengan A, berarti kita substitusikan. Coba kita substitusikan. Ini dulu. E sama dengan E aksen A. Ini kembali nih. Ini udah buktinya beda dari buku dikit ya. Nah, berdasarkan apa namanya? Tengok ini dulu. Ini udah masuk itu. Dan sifat selanjutnya yaitu kalau kita coret, berarti kan kalau sebelum kita operasikan dengan A, dia itu akan menjadi sama, yaitu E sama dengan E aksen. Itu kan sebelum kita operasikan, sama-sama belum kita operasikan, maka dia itu sama-sama belum kita operasikan dengan A, maka dia itu E sama dengan E aksen. Nah, itu bagaimana udah cara membuktikannya. Nah, kita tengok di buku. The choice of A is equals to A. Okay. In part 1, and A is equal to A in part 2. Oke, misalkan A itu sama dengan E aksen pada part 1, lalu pada part 2 A sama dengan E. Sehingga dia itu E aksen E sama dengan, nah ini kan kalau kita rubah A itu menjadi E aksen, ini
maka E aksen dikali dengan E adalah E aksen. Karena kan A tadi. A-nya dirubah dengan E aksen, jadi sehingga di sampingnya juga menjadi E aksen. Lalu pada part 2, A sama dengan E. Berarti itu menjadi E aksen dioperasikan dengan E, dia itu menjadi E. Sehingga dia itu E dan E aksen itu sama. Cara membuktikannya. Dasar kali ya. Kalau udah lebih suka kayak gini, di mana dia itu, kita punya dua sifat tadi. Dia itu A, E, A operasi E sama dengan A, lalu A operasi dengan E aksen sama dengan A, maka kalau kita gunakan sifat transitif ataupun menghantar, transitif itu kan menghantar. Nah, terus ingat ya, transitif itu menghantar. Menghantar. Atau substitutif juga boleh sih, substitusi. 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 Yang substitusi mengganti. Nah, ini kan sama dengan A, ini kita ganti sehingga kita dapat ini. Sehingga kan kalau kita tengok operasinya ini di depan, lalu ini di depan. Sehingga kalau kita sebelum kita operasikan dengan A, yaitu tentu sudah pasti sama E dengan E aksen. Nah, itu untuk sifat yang pertama. Catat ya. Pada grup hanya terdapat satu elemen identitas. Boleh dicatat di buku, boleh dicatat di otak juga boleh. Hanya catat di otak maksudnya. Oke, yang selanjutnya cancellation. Nah, ini yang mirip yang kayak udah tadi, kayak yang udah lakukan sebentar. Seharusnya tidak boleh seperti itu. Ya gimana lah. Selanjutnya cancellation atau penggagalan atau pembatalan. Nah, in A group G, the right and left cancellation laws hold. Artinya pencoretan kanan dan kiri itu berlaku, laws hold, aturannya berlaku. There is BA is equal to CA implies B is equal to B is equals to C. And AB equals to AC implies B equals to C. Artinya ini kan, tapi ingat ya, kalau dalam grup itu, dia itu kalau tidak diberikan grup abelian, kalau misalkan dia itu cuma diketahui grup. Nah, bukan grup abelian gitu. Berarti kita tuh, kalau ini berlaku ya, pada grup abelian juga berlaku sih sebenarnya, tapi pada grup abelian itu kan artinya, kalau grup abelian itu kan karena dia itu sama saja, artinya karena nantilah kita turunkan. Ini sifat awalnya cancellation kiri dan cancellation kanan. Yang kiri dengan kiri, yang kanan dengan kanan. Kalau misalkan dia itu tidak diketahui, misalkan kita contoh ini BA dan equals to CA. Nah, ini kan kita gagalkan yang kanannya. Di mana A yang pada kanan ini kita coret, sama-sama kita coret. Sehingga kita dapatkan adalah B sama dengan C. Lalu yang AB sama dengan AC. Nah, ini merupakan dasar dari cancellation-nya. Itu harus sama posisi. Tetapi kalau misalkan dia itu grup abelian, karena kan grup abelian itu kan komutatif. Misalnya diketahui grup abelian A dan B berada pada abelian, berarti AB itu sama dengan BA. Sehingga pada saat kita punya AB sama dengan CA. Nah, ini kan satu di kiri dan satu di kanan. Tetapi mereka ini berada pada grup abelian, maka ini kan CA itu sama dengan AC. Maka berlaku kembali pencoretan. Nah, kalau berlaku kembali pencoretan yang bagian kiri. Secara singkatnya, kalau grup abelian berarti langsung saja dicoret, tidak peduli kanan atau kirinya. Nah, contoh pada operasi biasanya yang kayak adik-adik lakukan itu, pencoretan kayak 1/3 misalkan. 1/3, dosa 3A, 3A sama dengan B dikali 3 misalkan. Nah, itu kan nanti ada coret.
3 ini dengan 3 ini. Nah, gitu. Lalu untuk pembuktiannya silakan ada nanti baca sendiri. Itu misalkan BA dan CA, karena dia itu sama, baca sendirilah. Oke. Selanjutnya, sifat selanjutnya adalah uniqueness of inverses. Artinya, uniqueness of inverses itu berarti dia itu kalau punya misalkan, for each element in element A in A group G, there is unique element B in G such that AB is equals to BA is equals to E. Oke. Ini artinya suatu misalkan A itu mempunyai inverse B, punya B sebagai inverse-nya. Ini kan berarti AB sama dengan E. Berlaku juga BA. Nah, maka B itu tunggal. Artinya B itu kan sama dengan ini kan kalau misalkan A, B sama dengan E, berarti B sama dengan A inverse A atau A pangkat negatif 1. Nah, artinya suppose B and C are both inverses of A, then AB is equals to, Nah, ini kita buktikan dengan misalkan kita punya B, ini kan tadi membuktikan bahwa dia itu unik elemen. Nah, kita kontradiksikan. Kita punya BC. Kita punya BC, misalkan dia itu punya 2 buah inverse both of A, maka AB misalkan kalau AB itu sama dengan E, ini maka AB sama dengan E dan juga AC sama dengan E karena dia itu inverse dari A tadi, dari sifat awalnya. Sehingga kalau kita gunakan transitif tadi, sifat transitif, maka AB itu akan sama dengan AC. Kalau sehingga canceling the both hukum pencoretan ya panggilnya, atau pembatalan, ataupun penggagalan, atau pembalikan juga. Kalau kita coret, maka dia itu B sama dengan C, sehingga dia itu sudah pasti satu buah. Berarti kan kalau misalnya kita misalkan 3, walaupun 3 kita misalkan, dia itu akan tetap sama. Begitu kurang lebih. Sehingga sudah pasti inverse dari suatu anggota pada G merupakan suatu tunggal ataupun unik. Nah, ini shock and stress property. Nah, artinya itu kalau misalkan misalkan kita punya AB, kan? Berarti inverse dari A operasi B itu adalah B inverse A dioperasikan dengan A inverse. Ini shock and stress. Itu tuh kayak kita memasang sepatu dengan kaos gitu kan. Yang pertama kan pada saat memasang, kita itu memasang kaos kaki terlebih dahulu. Nah, habis itu kita memasang sepatu. Nah, kalau misalkan kita keluarkan ataupun kegiatan pembalikannya ataupun inverse-nya, berarti sepatu dulu baru kaos kaki. Ya pas melepaskan sepatu dulu baru kaos kaki. Nah, gitu. Kalau pembuktiannya kita tengok di sini. Kita tahu bahwa AB itu kalau dioperasikan dengan AB pangkat min 1 ataupun AB inverse adalah E. Lalu kita tahu AB, nah ini kan AB, dioperasikan dengan B negatif 1. Nah ini kan artinya AB
A, B, B itu 1, lalu A. Berarti A dikali E dikali B. Dikali A dikali E dikali E. Ini kan B inverse itu artinya kan jadi elemen identitas. Berarti A kali E kali ini A inverse. Nah, sehingga kali A inverse. Sehingga dia itu sama dengan E. Nah, berarti dengan menggunakan transitif tadi, berarti AB, kita buat kurungnya. Berdasarkan sifat transitif, berarti kita dapatkan dia itu, ini tuh sama dengan, sama-sama dengan E kan, berarti dia itu sama dengan AB, AB, AB inverse. Nah, dengan menggunakan cancellation tadi, ataupun penggagalan tadi, kita coret AB ini, sehingga kita dapatkan shock answers. Kalau shock answers itu kontekstualnya adalah kejadian yang sama itu saat memasang sepatu. Nah, itu yang harus ingat. Oke, itu saja info sifat-sifat umumnya. Ini ada sejarah juga. Nanti baca sendiri. Oke, sudah pukul berapa? Oke, sudah pukul 2. Ya, lumayan lah. Apakah ada punya pertanyaan? Nah, itu tentang grup ya, sudah selesai itu tentang grup. Tentang grup biasa, pembuktian grup, konsep grup. Sampai sejauh ini, adakah yang ingin bertanya dari adik-adik sekalian? Mudah. Untuk sifat nih boleh dihafal, boleh juga tidak. Karena kan nanti juga ketemu juga yang hal seperti itu. Oke, sekali lagi, apakah ada yang ingin tanya? Tidak ada, udah. Oke. Kita lanjut. Nah, tadi tentang konsep dasar grup dan juga sifatnya dan juga grup abelian. Selanjutnya kalau tidak salah materinya cyclic group. Grup cyclic. Finite group. Oke, ini finite group atau grup berhingga. Artinya, dia itu memiliki anggota terbatas. Artinya dia itu kayak grupnya tentunya. Nah, nih grup U10. Ini kan operasi modulo terhadap kali. Iya, ya modulo. Ya multiplication modulo 10. Multiplication modulo 10. Anggotanya itu adalah 1379. Ini merupakan grup. Ini merupakan grup dengan, ini kan anggotanya cuma 42. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan grup finite. Dia itu mempunyai anggota terhingga. Berbeda dengan grup bilangan bulat kan juga merupakan grup. Kalau sudah ada sekalian teliti, bilangan bulat sudah pasti merupakan grup. Itulah kenapa kita bisa mengoperasikannya, menambahkan, mengalihkan, kan? Nah, itu bilangan bulat juga merupakan grup. Tetapi anggotanya itu tak berhingga dari negatif antara negatif
tak hingga sampai dengan negatif dari antara negatif tak hingga sampai positif tak hingga. Nah, artinya kan kalau kita hitungnya, kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, berarti dia itu tak terhitung, berarti dia itu infinite. Nah, kalau infinite itu terhitung, anggotanya itu berhingga. Nah, lalu setelah mempelajari grup berhingga ini, ada yang namanya order atau orde juga bisa. Ada juga yang menyebutnya orde, ada yang menyebutnya order. Tapi biasanya yang lazimnya digunakan adalah order. Nah, ordernya itu adalah misalnya order of group. Nah, ini kan ada di bawah ada order of element, di sini ada order of group. Nah, order of group ini artinya jumlah dari the number of elements-nya, atau the number of elements of a group is called its order. Nah, artinya order dari suatu grup itu adalah jumlah anggota, banyak anggota dari grup tersebut. Nah, ini 4 buah anggotanya. Berarti order dari grup U10 ini adalah 4. 4. Under multiplication modulo 10 has order 4. Kan? Lalu order of element. Untuk order of element ini, yaitu misalkan kita punya G pada grup G, pada grup G kapital, is the smallest positive integer n such that Gn is equals to A. Nah, artinya dia itu adalah banyaknya perkalian G, banyaknya pengoperasian G sehingga dia itu sama dengan G. Nah, coba kita ambil contoh yang ini tadi. Fahri, coret-coretnya mana Fahri? Nggak ketemu sama udah. Anonite-nya itu ah. Ya udah. Nah, ini kan misalkan kita grup G-nya itu kita punya pena. Nggak ada, udah pena. Ya udahlah. Kita misalkan ini contohnya tadi U10 tadinya. Kita order dari 1 adalah, nah ini kan kalau multiplication dia itu identitasnya, berarti 1 itu identitasnya. Sehingga agar dia itu sama identitas, dia itu mempunyai, berarti kan susah juga nih kalau nggak begitu. Nah, kita contohkan tadi dari U10 nih. U10 sama dengan the set of 1, 3, 7, and 9. Oke. Nah, ini kalau misalkan order of element, berarti elemen order of ini kan biasanya dilambangkan dengan 1. Kalau misalnya berarti order of 1 sama dengan 1. Karena 1 sama dengan 1. Dan 1 sama dengan 1 pangkat 1. Bisa membayangkan atau enggak? 1 sama dengan 1 pangkat 1. Berarti dia itu dioperasikan sebanyak 1 kali. Oke. Yang pertama, dia itu adalah 1 kan sama dengan identitas. 1 kan sama dengan identitas. Kita kan tujuannya adalah membuat dia itu identitas. Itu 1 sama dengan 1. Lalu 1 itu dioperasikan sebanyak 1 kali. Sehingga ordernya adalah 1. Oke, lanjut dulu. Nah, order dari 3. Nah, bentar kita cari dulu. Nah, 3 dioperasikan dengan 3
bintang aja ya. Operasi dengan 3. Ini kan tadi perkalian. Kali 3. 3 pangkat 2 terlebih dahulu. Kita cek 3 pangkat 2. Sama dengan 9. Lalu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27. Lalu 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, karena dia itu modulo 10, berarti ini sama dengan 9, ini tetap sama 9 modulo 10. Ini 27 modulo 10, mod 10, atau sama dengan 7 mod 10. Nah, ini 81 modulo 10. Modulo 10 sama dengan 1. Berarti dia itu sama dengan 3 pangkat N sama dengan E, 3 pangkat N sama dengan E sama dengan 1, dia itu berada, maka N sama dengan 4. Nah, ini. Ingat ya, modulo itu kekongruenan atau kekongruensi. Artinya itu, misalkan kita punya 81, berarti kalau misalkan kita kurangi 10 terus, maka dia itu sama. Nilai itu sama. Itu 71 modulo 10 sama dengan 81 modulo 10. 1 modulo 10 juga sama dengan 81 modulo 10. Itu namanya kongruensi. Itu modulo. Nanti adik-adik akan belajar pada teori bilangan. Iya. Ya, teori bilangan kalau nggak salah. Semester 3. Ya, 3 atau 2 harusnya. 3. Jadi adik akan belajar itu. Ya udahlah. Berarti N-nya itu adalah 4. Sehingga ini order dari 3 adalah 4. Nah, itu udah order of an element. Oke. Sudah jauh-jauh, sudah capek-capek berbicara. Apa ada yang ditanyakan? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Bentar ya. Ya, apakah ada pertanyaan? Ini udah sejam. Sejam ya, berapa menit itu? 25 menit. Sudah 1 jam perkuliahan. Ada pertanyaan atau bisa dimengerti semuanya?
Oke lah, kalau diam-diam saja berarti sudah paham. Saya sudah paham nih yang order nih. Cek. Insya Allah paham udah. Oke, mungkin demikian materi kita pada hari ini. Biasanya berapa lama ya kalau ini? Kalau dengan tentor lain, dengan udah lain? Recordnya boleh di stop, Hari.